Bila seorang menghina atau mencacinya, hendaknya ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina al-anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahibatihi wa man tabi' bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita kali ini, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana puasa mulut. Orang yang berpuasa tidak hanya sekedar menahan dirinya dari lapar dan dahaga, namun ia juga harus menjaga seluruh tubuhnya dari perbuatan dosa. Di antara anggota tubuh yang harus dijaga dan diajak berpuasa ialah lisan dan mulut kita. Mulut bisa menjadi jalan kebaikan dan juga bisa jadi jalan keburukan. Apabila orang mampu menjaga mulutnya dari menyakiti orang lain dan digunakan untuk berbuat kebaikan, maka mulutnya akan mengantarkan kepada keselamatan di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya, apabila mulut diumbar untuk menyakiti orang lain dan digunakan untuk berbagai kemungkaran, maka mulut akan menjerumuskan kepada kehancuran dan serta kehinaan di dunia dan di akhirat. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Mu'adz untuk menjaga mulutnya. Mu'adz pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa karena ucapan kami? Rasulullah SAW menjawab dalam suatu hadis dan berikut artinya, celakalah ibumu, hai Mu'adz. Manusia tidaklah ditelungkupkan di atas wajah mereka ke dalam api neraka kecuali karena hasil panenan lidah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga yang ada di antara dua janggutnya dan di antara dua kakinya, maka aku berikan kepadanya jaminannya masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang dimaksud dengan yang ada di antara dua janggutnya ialah mulut, sedangkan yang ada di antara dua kakinya ialah kemaluan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kemampuan seseorang dalam menjaga mulutnya menunjukkan ketinggian budi pekertinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Oleh karena itu, keadaan para salafus soleh tentang pentingnya puasa mulut ini menjadikan mereka sangat hati-hati dalam berbicara. Mereka tahu betul konsekuensi apa yang mereka ucapkan. Jika harus berbicara, maka secukupnya saja. Suatu ketika, Abu Bakar pernah memegang lidahnya sembari menangis dan berkata, ini yang telah mendatangkan banyak hal padaku. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, tidak ada di dunia ini yang berat dijaga lebih lama daripada lidah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa ini kita dididik untuk mampu menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan puasa. Orang yang berpuasa harus mampu menjaga lisan dari berdusta, menggunjing, mengadu domba, mengolok-olok, melaknat, bersaksi palsu, mencela, merendahkan orang lain, berkata mengada-ngada dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Termasuk dalam menjaga mulut adalah meninggalkan segala perbuatan yang bisa keluar dari mulut.
Misalnya, cepat marah dan emosi karena hal sepele. Dalam kondisi semacam itu, seseorang harus segera sadar bahwa ia sedang berpuasa. Jika Anda diuji dengan orang yang jahil atau pengumpat, jangan membalas dia dengan perbuatan serupa. Nasihati dan tolaklah ia dengan cara yang lebih baik. Nabi SAW bersabda, puasa adalah perisai. Bila suatu hari seorang dari kalian hendaknya tidak berkata buruk dan berteriak-teriak. Bila seorang menghina atau mencacinya, hendaknya ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti berkata, orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada bicara, karena betapa banyak orang menyesal karena lantaran bicara dan lantaran banyak orang menyesal karena selalu diam. Orang yang paling celaka dan paling besar mendapat musibah adalah orang yang lisannya senantiasa berbicara sedangkan pikirannya tidak mau jalan. Kalau dalam bahasa kita, sebagian orang mengistilahkan, mulutmu adalah harimaumu. Semoga kita semua mampu menahan mulut kita dari segala ucapan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik selama di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.